Selamat sore sahabat kreatif dimanapun berada, kembali di kesempatan sore hari ini sahabat kreatif. Aku Elin bakal nemenin kamu, dan kali ini sahabat kreatif kita kembali di Numpang Nampang. Nah sahabat kreatif, untuk belajarnya Numpang Nampang sore hari ini kita sudah kedatangan ada dua narasumber kita dan cantik-cantik sahabat kreatif. Nah jadi jangan lewatkan sahabat kreatif buat kamu yang pengen ikutan. Kira-kira apa sih yang bakal kita obrolin di sore hari ini? Nah sahabat kreatif, ini sebelum berbuka puasa kita ngomongin puasa milenial di tengah pandemi COVID-19. Jadi seperti yang sudah kita tahu juga sahabat kreatif, puasa kali ini kita memang masih di situasi pandemi COVID-19. Nah kalau untuk yang tahun lalu juga kita ada di pandemi, masih di pandemi, dan itu pertama kalinya sahabat kreatif. Baik, di sore hari ini sahabat kreatif, untuk narasumber kita sahabat kreatif, yang pertama ada Musdalifah Putri. Yang mana ya? Putri yang mana? Saya. Yang pakai jilbab hitam ya. Oke, kemudian ada Aini Latifah. Ya, selamat sore. Selamat sore. Oke, gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Lancar ya. Oke, baik. Nah, untuk sore hari ini tadi perjalanannya juga lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, baik. Nah, kalau kalian berdua, kalau dari siapa panggilannya? Putri ya? Betul ya? Betul. Betul. Putri kuliah di mana? Saya di kampus Umar Usman. Semester berapa? Semester 2. Kenapa bisa ada di sini sekarang? Lagi liburan. Liburan atau memang pulang karena COVID? Lagi liburan. Oh, lagi liburan. Tapi untuk perkuliahannya sendiri, apakah di sana tetap diadakan atau gimana? Tetap diadakan tapi dengan protokol kesehatan. Oh gitu ya. Iya. Baru sekarang memang karena libur, jadi pulang ke Sintang. Iya. Oke, jauh juga kuliah di sana ya? Iya. Oke, sudah berapa lama pulang ke Sintang? Kemarin berangkatnya tanggal 3 April sih. 3 April. Jadi sebenarnya izin pulang duluan. Oh, izin pulang duluan. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya gimana kan. Tapi kemarin berarti belum puasa ya waktu masih kuliah di sana? Iya. Dan setelah pulang ke sini baru puasa kan? Iya. Oke, baik. Nah, nanti kita tanya-tanya ya seputar kuliahnya di sana di pandemi seperti ini ya. Iya. Oke, baik. Nah, sahabat kreatif, itu narasumber kita yang pertama, dan mereka masih muda-muda sekali loh ya sahabat kreatif ya. Ada Putri, kemudian satunya lagi ada Aini Latifah. Panggilannya apa? Aini, Kak. Aini, Iya. Aini betul ya? Iya, betul, Oke, Aini. baik. Kuliah di mana? Kuliah di UMP. Jurusan Manajemen. manajemen. Iya. Nah, sudah semester berapa? Alhamdulillah sekarang semester 4. Semester 4 ya. Oke, baik. Sudah nggak lama lagi. Sudah setengah jalan. Setengah jalan ya. Betul. Oke, baik. Aslinya dari mana? Kalau asli dari Manis Raya sih. Manis Raya ya. Oke. Tinggalnya di Sintang. Tinggalnya di Sintang. Karena sekolah. Sekolah. Ya. Kalau di Sintang tinggalnya sama siapa? Keluarga atau Tinggal gimana? di panti asuhan, Kak. Panti asuhan Aisyah. Aisyah. Iya, Oke, baik. Nah, puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Sudah berapa lama tidak pulang? Terakhir pulang itu ya mungkin kalau misalkan dihitung normalnya 1 tahun bisa dihitung berapa kali Oh, gitu ya. Jadi 1 tahun itu momen pulangnya diselipin di mana aja? Apakah pas Lebaran atau gimana? Kadang di libur semester. Oh, libur Ya, semester baru pulang ya? Iya, mungkin karena 2 semester kan jadi 2 kali pulang. 2 kali Ya. pulang. Itu pun juga melihat situasi dan kondisi lagi ya. berarti tidak melulu libur harus pulang Iya, begitu tidak. ya. Oke, baik. Terima kasih itu sahabat kreatif narasumber kita di sore hari ini. Ada Putri dan juga Latifah. Aini ya panggilannya. Nanti kita bakal ngomongin seputar puasa milenial di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Namun sebelumnya kita break dulu ya. Iya, Kak, ya. Hai, sudah mulai beraktivitas keluar rumah? Kalau ke tempat-tempat umum, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Ketemu sama teman, nggak perlu salaman. Selalu jaga jarak. Dan pakai masker. Hai, sudah mulai beraktivitas keluar rumah? Kalau ke tempat-tempat umum, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Ketemu sama teman, nggak perlu salaman. Selalu jaga jarak.
dan pakai masker. Walaupun berada di kesempatan sore hari ini sahabat kreatif, kita lanjutkan kembali untuk ngobrol-ngobrolnya bersama kedua narasumber kita sahabat kreatif. Tadi tema kita puasa milenial di tengah pandemi COVID-19. Nah sahabat kreatif, seperti yang kita tahu juga ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dan juga lebaran, ini kan udah lebaran kedua di masa COVID seperti ini. Nah sahabat kreatif, ternyata kedua narasumber ini sahabat kreatif, tadinya sih aku mengira mereka dua ini memang sahabat sejak kecil, ternyata tidak sahabat kreatif. Nah yang satunya kuliahnya di Jakarta dan satunya di Sintang. Oke, tapi ngomong-ngomong kenapa bisa kenal? Coba siapa sih Putri dulu? Waktu itu kan tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun lalu berarti 2018. Iya, 19 ya? 19. Iya, 19. Oke. Kan ada acara PTQ ya, lomba PTQ di RRI nih. Jadi kebetulan kita berdua ikut. Nah, jadi pertama kali kenal di situ. Di sini juga. Saat ikut lomba PTQ Iya, ya? saat ikut lomba PTQ. Oke, jadi kenalannya di sini. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kenal dari yang PTQ ini, tapi pas waktu PTQ dapat juara? Alhamdulillah dapat. Juara berapa? Juara 2. Juara 2 ya. Iya. Oke, tapi yang tahun ini kemarin ikut nggak? Enggak ikut. Yang barusan ini kemarin? Iya. Kenapa? Pertama kemarin pas taunya itu udah lewat tanggalnya gitu. Oh, udah lewat tanggalnya. Bukan lewat tanggalnya sih, pas hari terakhir. Hari terakhir. Dan taunya juga online kan, jadi kayaknya ngerasanya aduh Beda gitu kayaknya ya? beda gitu. Apa perbedaannya, Putri? Karena kalau misalnya offline tuh kita lebih enak gitu berekspresi, karena ada audiensnya juga gitu kan. iya. Kalau misalnya online tuh kita kayak ngomong sendiri gitu. Gitu. Iya, serasanya seperti itu sih. Oke, itu bedanya ya. Iya, Oke, kalau si Aini sendiri kenapa tidak ikut lagi? Sama sih Kak, kemarin kendalanya karena dapat informasinya online kan. Jadi kayak ngedown gitu semangatnya jadi kurang mau ikut. Kalau offline kita kan bisa relasinya lebih banyak, nambah teman juga bisa, terus kayak melatih diri untuk percaya dirinya lebih ada gitu daripada gitu. online. Kalau online gitu. kan kita ngomong sendiri di rumah tuh kayak kita ngomong sama siapa ini sebenarnya gitu. Kayak masih kurang gitu. Oh gitu. Berarti kalau Aini sendiri lebih pede bertatapan langsung dengan orang. Kalau ngomongin masalah PD sih agak kurang sih sebenarnya, cuma relasinya lebih seru gitu daripada gitu. sendiri. Lebih seru itu perbedaannya ya. Dan pada akhirnya kemarin nggak ikut gitu Nggak ya. ikut, ya. Oke, baik. Nanti kalau tahun depan ada lagi dicoba lagi Ya, ya. insya Allah. Tapi kalau Aini kemarin dapat juara nggak? Masih gugur sih. Oke, itu intinya berarti Aini harus mencoba Iya. lagi ya. Oke, baik. Nah, kalau Aini sendiri di Sintang ini kan tinggalnya di Panti. Panti asuhan, iya. Oke, baik. Nah, selama puasa ini kegiatannya apakah seperti biasa atau dikurangi atau sudah ada kegiatan apa saja di Panti? Ya kalau di panti itu kegiatannya banyak ya Kak ya, khususnya di bulan Ramadan itu biasa kita dapat undangan dari berbagai instansi gitu, karena masa pandemi kayak gini kan jadi kita lakukan aktivitasnya di rumah, nggak bisa keluar rumah juga karena social distancing ya kan, tapi tidak mengurangi semangat kita buat terus aktivitas di rumah itu tetap ada gitu. Kayak anak-anak di rumah itu tetap mengisi kegiatan kayak tahfidz, kayak kajian-kajian harian, kemudian ya kayak kegiatan yang mengisi tentang tema-temanya Ramadan kayak tausiah seperti itu ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kayak lomba-lomba tausiah atau di tingkat panti itu ada nggak dilaksanakan? Ya mungkin internal. Oh, internal aja ya. Khusus anak-anak mungkin ya untuk mereka biar tidak jenuh di rumah gitu, bingung karena mau ngapain kan, jadi ya diisi kegiatan-kegiatan tuh biar gugah semangat lagi. Oh, walaupun pandemi tetap harus semangat walaupun cuma di dalam rumah gitu. Oke, baik. Nah, kalau di saat pandemi seperti ini, tadi kan seperti yang Aini katakan biasanya kan dapat undangan. Nah, Iya. semasa puasa ini untuk tahun ini apakah sudah pernah mendapatkan undangan untuk keluar entah di mana? Ya kadang banyak sih Kak instansi dari luar tuh yang undang kita untuk mungkin ngajak buka bersama ya kan, jalin silaturahmi, tapi karena kondisi yang seperti ini kita batasi dulu, kita cancel dulu karena melihat kondisi yang mungkin tidak bisa untuk dilaksanakan ya, karena kita juga melihat keamanan kita sendiri sama orang luar itu jangan sampai terjadi apa yang tidak kita inginkan gitu. Baik, oke. Jadi intinya ya memang mengurangi Iya, kegiatan Kak, di betul. luar semasa pandemi ini ya, Iya, di rumah puasanya aja. di rumah aja. Kalau biasanya mungkin buka puasa bersama, Iya. diundang dari instansi, tapi kali ini ditunda ya. Iya, Oke, baik. Nah, kalau kegiatannya apakah berbeda ketika masa pandemi dengan tidak kegiatan di panti asuhannya, misalnya mulai kegiatan yang biasa dilakukan apakah dikurangi, kegiatan yang rutin apakah ditiadakan, terus bangun tidurnya apakah tetap atau gimana?
Kalau saya lihat itu justru makin bertambah, Kak. Oh, bertambah? Iya, Bertambah? karena belajar itu kan daring ya, Kak ya. Daring karena dari pagi itu anak-anak belajar online, jadi semuanya belajar. Sebelumnya kan aktivitas belajarnya di luar, ya karena mungkin waktu di rumahnya juga berkurang. Sekarang di rumah itu kalau pagi belajar, siang istirahat, sore kegiatan piket seperti biasa, kemudian malamnya dilanjut dengan tahfidz, kemudian kajian, kemudian kembali belajar untuk yang masih ada tugas, kemudian bangun tetap ya seperti biasa sih, Kak. Karena Kalau tidak bulan puasa bangunnya jam berapa? Harus bangun pagi? kalau malam itu tetap diprogramkan tahajud, tapi itu tidak dijadwalkan. Kayak mungkin anak-anak itu bangun, oh aku pengen bangun jam 2 nih, bangun jam 2, ya bangun jam 2 untuk semuanya gitu. Nanti sekiranya bangunnya jam 3, jam 3, tapi jangan sampai lewat gitu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat subuh, kemudian habis sholat subuh lanjut tahfidz lagi seperti biasa, kemudian beraktivitas seperti biasa lagi. Oke, berarti ya. kurang lebih dong dengan bulan puasa ini. Iya, Kalau kurang bulan lebih. puasa ini kan bangunnya juga jam berapa? Iya, jam 3. Jam 3. Iya. Dan ketika ingin sahur, apakah menyiapkan makanannya sendiri atau sudah disiapkan? Dan alhamdulillahnya rezeki itu luar biasa ya, Kak ya, berkah Ramadan ya, Kak ya. Iya. Jadi kayak anak-anak luar biasa. Jadi ketika menu sahur dan berbuka puasa itu alhamdulillah dari donatur kita dari luar itu selalu memberikan donasinya gitu. Jadi Iya. kalau misalnya, tapi selama ini memang dari donatur semuanya untuk yang sahur dan berbuka puasa ini? Iya, khususnya di jadwal struktur organisasi ya, Kak, pengurus itu terdata dan terjadwal, oh siapa sih yang ngasih jadwal untuk buka puasa, siapa yang ngasih jadwal untuk menu sahur, itu udah terjadwal dari pengurus kita masing-masing. Gitu. Iya. Baik, berarti memang ya bisa dikatakan untuk menu sahur dan buka puasa ini sudah disiapkan. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, sambil menunggu mungkin kegiatan apa yang dilakukan di panti asuhan? Menunggu apa nih, Kak, berbuka Menunggu puasa ya? sahurnya. Menunggu sahur. Kalau menunggu sahur biasanya anak-anak itu karena udah tarawih ya, ya mungkin bantu-bantu beres-beres untuk persiapan sahur, ya kemudian setelah sahur dilanjutkan dengan sholat subuh dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya udah jam sahur, itu semuanya harus sama-sama ya? Iya, Begitu kita juga? makannya berjamaah, semuanya berjamaah semua. Oke, Ya. oke. Kalau yang berbuka puasa juga sama? Iya, berjamaah semua. Kegiatan sama-sama. yang dilakukan sambil menunggu berbuka puasa? Ya karena kita biasa doa bersama untuk donatur. Kan dari donatur yang sekian banyak datang ke panti itu pasti mengharapkan bantuan doa dari kita ya kan. Gitu. Ya dari situ kita kadang ya kumpul bersama dulu ya mendoakan para donatur kita. Kemudian membaca Quran ya karena ditargetkan satu anak itu kalau bisa hatamnya masing-masing. Oh gitu. Iya. Jadi masing-masing Iya. ya. Karena mereka juga udah punya target sendiri antara hafalan dengan baca Quran mereka udah punya target sendiri. Oke, baik. Nah, kalau misalnya untuk jam tidur malam nih, kan jam tidur malam. Kalau misalnya kemarin sebelum puasa itu harus tidur malam tuh jam berapa? Kalau tidur malam kita jam 9 itu udah tutup gerbang. Oh, udah itu udah tutup aturan, gerbang. iya. Dan itu semua udah ada piketnya masing-masing. Oh, siapa yang harinya jadwal nutup gerbang dan lain sebagainya. Oh, itu dari kalian jadwalnya? Iya. Bukan petugas yang lain ya? Bukan. Oh, bukan. Oke, jam 9 udah tutup gerbang. Iya, Boleh tidurnya jam berapa? Istirahat maksimal jam 9:30. Udah tidur semua. 9:30. Iya, Jadi tidak ada yang boleh keluyuran lagi Enggak, dong. udah Dan- masuk kamar semua. jam 9:30 ya. Iya. Oke, nanti bangun lagi jam 2. Jam 3 atau Oh, jam jam 2. 3. Tapi kalau misalnya ada yang mau bangun lebih awal, Iya, boleh, Kak. oh boleh. Tapi bangunkan kawan-kawan yang lain. Itu ada berapa banyak di situ? Ya, kalau untuk anak asuh sekarang jumlahnya ada 14. 14. Kuota kita maksimal itu 18. Itu maksimal ya? Iya, karena itu sebenarnya bukan asrama, Kak, itu rumah wakaf. Jadi kuotanya masih terbatas, belum bisa kayak pondok-pondok atau panti-panti yang lain gitu. Oke, 18 itu udah maksimal, Maksimal, ya. ya. Oke, itu cewek semua ya? Iya, perempuan semua karena Aisyah putrinya Muhammadiyah. Iya, betul. Iya. Oke, tapi yang misalnya nggak kuliah di ini, apa boleh tinggal di situ? Kita batas maksimal pendidikan di panti itu SMA. Oh, Ya, SMA. ya, kita mulakan dari SMP, kemudian sampai SMA. Setelah SMA baru kita kasih jalan, apakah dia mau kerja atau kuliah. Ketika dia ingin kerja, maka dicarikan jalur. Oh, mau kerja di sini, maka dibantu. Begitu juga dengan kuliah, itu dicarikan beasiswa. Dan alhamdulillah saya sendiri di UMP dapat beasiswa. Oh, dapat beasiswa. Ya, alhamdulillah ya. Oke, baik. Nah, Fanta semangat Iya. sekali ya. Oke, baik. Terima kasih Aini. Nanti Iya, kita sama-sama, tanya-tanya Kak. lagi. Sekarang kita ke Putri. Nah, Putri ini kan kuliahnya jauh ya kan? Jauh dari keluarga. Tapi di sana apakah ada keluarga?
Tidak ada. Tidak ada, Iya. seorang diri. Iya. Oke, pernah merasa rindu ingin pulang ke Sintang dan pindah kuliah? Kalau pindah sih enggak sih, Enggak. tapi kalau pengen pulang ada gitu. Pengen pulang ada. Iya. Nah, biasanya orang tua yang ke sana atau Putri terus yang pulang ke Sintang? Karena memang baru banget kan ya. Saya berangkat itu bulan Desember kemarin. 2020 ya. Jadi belum ada yang baru saya pulang ke Sintang nih. Oke, nah sekarang Iya. untuk kegiatan perkuliahannya di masa pandemi gimana? Kan seperti yang Putri tadi bilang, di sana tetap dilaksanakan tatap muka tetapi dengan protokol kesehatan. Nah itu gimana tuh? Dia biasanya dibagi gini kan Kak, dibagi kayak kan 95 siswa ya. Jadi walaupun ini dibagi kayak 3 ruangan gitu biasanya. Jadi tetap pisah-pisah gitu. Dipisahin dipisahin ya? gitu. Oke, baik. Nah, tapi kan si Putri kuliah di sana kan sudah pandemi kan? Iya, sudah pandemi. Oke, baik. Kan dibilang di sana pandeminya parah begitu kan, dan memang harus ketat protokol kesehatan. Kalau Putri sendiri merasa kesulitan enggak untuk menerap protokol kesehatan di kota yang begitu besar gitu loh? Enggak juga sih Kak. Enggak ya? Iya, enggak juga sih. Berarti kalau misalnya berangkat kuliah itu harus masker harus? Iya, tetap harus masker semuanya gitu. Terus kalau berangkat kuliah pakai apa? Taksi atau jalan kaki sih Kak, soalnya dekat oh, gitu. dekat. Iya, dekat. Oh, dekat sama kampusnya ya. Oke. Iya. Di sana tinggal di mana tadi? Ngekos. Oh, ngekos. Oh, memang milih kos yang dekat dengan kampus, Iya, jalan betul. kaki ya. Iya. Oke. Kalau misalnya di pas perkuliahan di sana selain dibagi 3 shift, protokol kesehatannya memang ketat atau gimana? Ya, tetap dijaga. Jadi setiap kelas itu memang kita tetap dipakai harus pakai masker gitu. Jaraknya Dia dijarak juga gitu. tetap diatur juga. Tetap diatur juga. Untuk yang para pengajarnya, dosennya Ya, sama. sama. Maskeran semua dong ya? Iya. Tim masker. Masker Kalau nggak pakai semua. fasil. Oh, pakai facial boleh Pakai ya. facial, Oke, yang penting protokol kesehatan Iya. ya. Oke, baik. Nah, kalau Putri sendiri sudah beberapa bulan di sana, apa sih kendala yang dialami selama perkuliahan? Jaraknya jauh dari keluarga. Apa ya kendalanya? Apakah belum menemukan kendala? Belum sudah. Kalau Putri sendiri berapa bersaudara? Saya dua bersaudara. Oh, 2. Yang satunya di Sintang sini. Satunya di Papua. Oh, di Papua. Iya. Abang atau kakak? Abang. Abang. Di Papua tugas atau gimana? Kerja. Kerja di Papua. Iya. Jauh sekali ya. Iya, jauh. Berarti jarang ketemu dong. Jarang banget. Jarang Iya. banget, dan hanya berdua dan dua-duanya jauh dari orang tua. Iya. Oke, betul sekali. baik. Nah, jadi tadi selama perkuliahan belum menemukan kendala ya? Paling ya mungkin bosan, ada yang Oh, kali bosan. bosan. Oke. Oh ya, tapi kalau yang untuk puasa tadi kan setelah si Putri pulang ke Sintang kan? Iya, betul. Oke, kalau Putri sendiri merasa apa perbedaannya di kala puasa di saat belum Covid dan sekarang sudah Covid, Putri? Apa ya sebenarnya saya sama aja sih Kak. Paling mungkin takjilnya terbatas kan. Kenapa bisa takjilnya terbatas? Karena kalau misalnya kayak pandemi ini lebih sering di rumah banget gitu Kak. Jarang banget keluar gitu. Jarang keluar ya. Oke. Kalau dulu mungkin sambil nunggu buka puasa bahasanya apa ngabuburit ya. Iya, Kalau sekarang udah nggak boleh kan. Iya. Tapi kalau misalnya Putri sendiri itu susah nggak sih untuk dijalani gitu loh? Berat nggak? Nggak harus Nggak sih. misalnya buka puasa bareng teman-teman dilarang kan, kita juga harus menjaga, harus di rumah saja, tidak ada jalan-jalan. Terus yang paling terpenting sekarang ketika sudah berbuka puasa kan harus ke masjid berdoa ya. Apa sebutannya? Apakah masih dilakukan di masjid atau gimana? Waktu itu ke masjid cuma sekali aja sih Kak. Sekali Gitu aja. di rumah aja sih Di saya. rumah Iya, saja. di rumah saja. Benar-benar menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, baik. Nah, jadi tadi bedanya apa? Ada nggak perbedaan yang terlalu mendalam antara sebelum COVID dan sekarang sedang COVID dikala kamu menjalankan puasa ini? Mungkin yang kayak tadi ya sih Kak, kayak tarawih kan kalau misalnya sebelum Covid ramai banget tuh ke masjid, Ke masjid, ya, rame-rame. ada tadarusannya segala gitu. Kayak senang aja gitu. Senang. Kalau sekarang kan ya serba di rumah gitu. Serba di rumah. Iya, serba di rumah. Mungkin itu sih Kak kurang enaknya gitu. Kurang enaknya. Ada nggak rindu ingin tarawih sama-sama rame-rame lagi? Rindu banget. Rindu banget. Iya. Oke, baik, terima kasih Putri. Nah, sahabat Iya. kreatif, itu tadi si Putri sudah menceritakan apa sih sebenarnya perbedaan ketika puasa di masa Covid seperti ini dan kemarin sebelum gitu. Begitu juga dengan pengalamannya si Aini. Nah, sahabat kreatif, nanti kita akan balik lagi, tapi kita akan break dulu.
Berada kita balik lagi ngobrol sama kedua narasumber kita sahabat kreatif, ada Putri dan juga ada Aini di kesempatan sore hari ini. Nah tadi kita juga sudah banyak sekali mendengarkan cerita dan pengalaman dari mereka berdua. Namun karena masih ada waktunya, jadi kita lanjutin lagi nih sahabat kreatif untuk ngobrol-ngobrolnya sebelum penasaran gitu ya. Oke baik, kalau Aini sendiri tadi dikatakan bahwa kita udah cerita-cerita gitu ya sebenarnya. Tadi kan penasaran biasanya kalau di panti terus kayak asrama itu kan nggak boleh bawa handphone gitu ya. Nah kalau Aini sendiri diperbolehkan untuk bawa handphone atau aturannya sekarang masih nggak kalau di panti itu tidak boleh pegang handphone? Aturannya emang nggak boleh bawa handphone Kak, karena di situ kegiatan kita belajar. Ya takutnya kalau anak-anak sekarang itu pegang handphone kan takut disalahgunakan, ya kan. Jadi fokus belajar ya belajar. Jadi handphonenya mungkin ketika mereka apalagi sekarang itu kan daring ya Kak ya, itu disediakan dari pantinya sendiri, jadi nggak bawa masing-masing. Oh nggak bawa masing-masing, memang sudah disediakan? Disediakan dari situ, itu pun waktunya terbatas, dari jam sekian sampai jam sekian untuk belajar, setelahnya nanti disimpan lagi. Oke, tapi kalau misalnya ada orang tua atau keluarga yang menghubungi itu gimana? Di panti disediakan HP Nokia BBS itu. Oh itu, itu khusus ya jadi untuk satu HP untuk sama-sama. Oh gitu. satu HP itu untuk biasanya sama-sama. untuk nelpon dan SMS doang. Oke. Nah tadi kan seperti ini diperbolehkan. Dengar-dengar ini bukan ininya ya, bukan peserta di pantinya, tetapi memang pengasuh pendamping ya sebutannya ya. Iya, saya alhamdulillah sekarang diamanahkan jadi pengasuh damping untuk anak-anak, jadi statusnya bukan anak asuh. Ya, jadi untuk fasilitas handphone dan alhamdulillah saya udah diberi izin untuk bawa handphone karena kebutuhannya udah beda dengan anak-anak sekolah, karena saya kan mungkin kuliah tugasnya lebih banyak dan lain sebagainya kan, jadi diizinkan untuk bawa handphone gitu. Ya. Nah kalau untuk yang di panti sendiri ini yang sekarang ada anak SMP, SMA? Kalau untuk pendidikan kita paling kecil itu dari SMP kelas 1, ya maksimalnya sampai SMA. Maksimalnya ya, sampai karena SMA. kalau untuk SD itu masih repot masalah ngantar jemput, ngurus di paginya Kak, nyiapin sarapan dan lain sebagainya, itu masih belum ada tenaganya untuk ngurusin itu gitu. Oke, berkaitan dengan sarapan, ini kan karena bulan puasa kan ada donatur yang menyiapkan. Kalau setelah lepas bulan puasa siapa? Apakah ada piketnya? Untuk donatur yang menyiapkan menu buka puasa dan sahur itu khusus bulan Ramadan Kak. Ramadan saja. Ketika di luar bulan Ramadan itu anak-anak mandiri, masak sendiri. Oh masak iya, sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri untuk diri sendiri atau per kelompok ini? Jadi per kamar itu ada 3 orang, jadi 3 orang ini masak untuk semuanya. Nah, berarti berkelompok dong ya. Berkelompok. Bisa nggak bisa harus bisa. Iya, bisa nggak bisa harus bisa, enak nggak enaknya dirasain sama-sama gitu. Jam masaknya itu jam berapa nih? Kalau pagi itu ba'da salat subuh, itu piket masing-masing. Yang lainnya piket masing-masing, yang piket masak gitu, nyiapin untuk sarapan sebelum sekolah. Ini selain bulan Ramadan ya Kak ya. Iya betul. Untuk sorenya itu ba'da asyar udah kembali aktivitas, yang piket-piket, yang masak gitu. Oke baik. Nah ini kan dibagi menjadi 3 orang ya per kelompok. Ini nggak boleh misalnya SMP semua atau gimana pengaturannya? Dicampur. Untuk yang SMA dia jadi ketua kamar, yang SMP jadi anggota kamar. Oh ada ketua kamar dan ada ketua kamar lagi. Iya. Oke, tadi Aini sendiri sudah berapa lama? Saya udah alhamdulillah 8 tahun. 8 tahun ya, sudah lama sekali ya. Itu sejak SMP ya. Oke, apa suka dukanya Aini? Banyak banget Kak, kalau diceritain kayaknya waktunya. Sedikit saja kan mungkin biasanya kan kalau yang tinggal di panti gitu kan mungkin ada yang belum terbiasa pengen pulang, tapi mungkin kalau sudah terbiasa seperti Aini sudah 8 tahun mungkin barangkali justru nggak pengen pulang. Oh ini loh yang pengen saya lakukan di sini. Apa? Kalau pengen pulang itu pasti Kak. Justru kalau di posisi saya sekarang itu pengen ngerasa harus balas budi gitu selama saya 8 tahun di situ. Apa sih yang bisa saya kasih? Pengabdian yang bisa saya berikan selama 8 tahun saya dididik di sini gitu. Karena kalau dihitung-hitung secara materi itu luar biasa banget ya Kak, nggak bisa dibalas rasanya ya. Kalau masalah rindu sama keluarga itu pasti masih, apalagi ketika saya masih jadi anak asuh itu bawanya pengen pulang terus kan. Itu berapa lama Aini rasakan pengen pulang, pengen dekat orang tua? Kalau dulu anak asuh itu masih pulangnya mungkin 1 tahun sekali Kak, Lebaran. 1 tahun iya, sekali? karena berlaku liburan semester ganjil itu kan diperbolehkan pulang itu baru akhir-akhir ini gitu. Sebelumnya dekat Lebaran baru boleh pulang, jadi setahun sekali baru pulang gitu. Setahun sekali pas Lebaran ya. Oke, tapi sekarang yang Aini rasakan gimana?
Ya alhamdulillah sekarang rasa berhasil gitu ngelewatin itu semua. Udah setengah jalan, sebentar Udah lagi setengah selesai. jalan. Ya. Tapi kalau misalnya nanti sudah selesai kuliah, apakah tetap akan meninggalkan panti atau apa selanjutnya? Sedih gak rasanya kalau ditinggalkan. Ya belum tahu untuk kedepannya, tapi rasa jiwanya masih ada di sini gitu. Mau untuk pergi juga nggak gampang gitu rasanya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau di panti sendiri, ya kan, ini kan sama juga seperti di asrama begitu. Ini kan mengajarkan kepada kita untuk Iya. selalu sederhana begitu kan. betul. Kalau untuk kita meskipun bulan puasa, tapi mohon maaf kalau ke menu makanannya sehari-harinya saat tidak puasa ini gimana pengaturannya ini? Untuk menu makan kita belanja sendiri Kak. Oh, belanja Iya, sendiri. Jadi yang piket itu belanja ke pasar gitu. Jadi menunya tergantung yang piket mau masak apa gitu. Oh, gitu. Dan alhamdulillah ya rezeki luar biasa ya Kak di panti itu. Ya kalau dibilang makanya enak terus Enak gitu terus aja. ya, oke. Berarti nggak harus kayak ada jadwal, misalnya hari Senin nih menunya ayam, nanti hari Selasa sapi, nggak seperti itu ya? Pernah di jadwal seperti itu cuma kayak kita kalau makan itu kan pengen-pengenan ya Kak Oh ya. iya, betul. Bisa nggak hari ini diubah aja gitu menunya ini gitu, kadang jadi nggak sesuai jadwal gitu. Tapi untuk data jadwal itu tetap ada untuk dokumentasi gitu. Betul, oke, Iya. baik. Oke, terima kasih Aini. Banyak sekali yang sudah disampaikan sama Aini kepada kita semua. Nah, Aini, harapannya, ini kan sudah 2 kali nih bulan puasa di masa COVID-19 ya kan? Iya, betul. Apa harapannya ke depan, untuk tahun depan, untuk Ramadan berikutnya? Harapannya ke depan semoga situasi kembali normal Kak. Itu harapan pertama buat kita semua pastinya, dan aktivitas juga kembali berjalan seperti biasa. Khususnya di bulan Ramadan ini, hari raya itu kan semuanya ingin kembali ke keluarga masing-masing. Ya khususnya apalagi saya di asrama itu melihat anak-anak itu kan dari berbagai daerah, ada yang jauh, ada yang jangkauannya mungkin harus berapa jam baru sampai rumah. Itu pasti rindu dengan keluarganya sangat berat gitu. Ya otomatis harapan di tahun ke depan semoga udah kembali normal lagi. Kita udah melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Kita udah bisa sama-sama kembali ke keluarga masing-masing lagi seperti biasa. Oke, Iya. baik. Nah, ngomong-ngomong, ini yang di panti asuhan yang paling terjauh dari daerah mana? Dulu itu paling jauh dari perbatasan Kalimantan Tengah ada, itu kemudian dari Nangabayan, perbatasan Malaysia, ya kemudian dari Ketungau itu ada berapa anak, ada Ketungau Tengah, kemudian Ketungau Hilir, kemudian dari Melawi juga ada, ya khususnya nggak di luar di dalam kota Sintang Kak, kita ambil yang di luar kota Sintang. Tapi itu diizinkan ya? Ya diizinkan karena kita sebelum masuk panti itu kita pakai administrasi juga ya. Karena panti itu kan terdata di dinas sosial, jadi kita perlu dokumentasi ya. Karena sebelum masuk panti juga anak-anak itu disurvei sampai ke tempat tinggalnya ya. Oh, disurvei dulu ya? Karena kita memastikan apakah anak ini layak atau tidak untuk tinggal di panti gitu. Oke. Ya. Tapi untuk saat ini apakah masih ada yang dari daerah lain yang di panti sekarang? Daerah lain maksudnya Yang gimana, jauh? Kak? Yang jauh masih ada. Oh, masih ada? Iya, masih ada. Dari mana? Di Nangabayan masih ada. Oh, masih ada? Iya, Itu SMP atau SMA? SMP. Oh, Masih SMP. iya. Oh, ternyata masih kecil ya. Iya. Oke, baik. Apalagi yang ingin disampaikan si Aini? Banyak sih Kak sebenarnya, tapi mungkin Putri masih punya banyak cerita. Oke, baik. Oke, kita ke Putri dulu nih. Putri, harapannya ke depan seperti apa, Putri? Silakan. Sama sih kayak ini gitu, harapannya ya cepat normal lagi gitu. Kapan normal lagi Iya. ya? Oke, baik. Nih kira-kira kapan pulang ke Jakarta lagi nih? Kemungkinan sebelum tanggal 24. Sebelum tanggal 24 ya, tetapi sudah lebaran bersama keluarga di sini ya. Iya. Sebelum tanggal 24 ya? Ya, karena tanggal 24 tanggal masuknya. Oh, tanggal masuknya. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Itu saja Putri? Iya. Aini masih ada yang ingin disampaikan? Cukup Ah, Kak. cukup. Pesannya untuk sahabatnya. Sebenarnya ini kita nih udah lama nggak ketemu sih Kak. ya. Ya itulah tadi dipertemukan di acara PTK, kemudian dipertemukan lagi di acara numpang-numpang. Iya betul. Pertama kali ketemu kan di PTK. Terus Iya. ini yang sekarang baru ketemu sekarang atau kemarin? Setelah PTK itu ada kita ngomongkan masalah bisnis ya. Sempat ya. Sempat Ngomongin bertemu, bisnis ya. nih. Bisnis apaan? Banyak ya. Banyak Putri. Oke, apalagi Putri kan kuliahnya tadi ambil bisnis ya. Iya, betul. Oke, habis kuliah pasti pengen bisnis. Apa Iya. yang sudah dirancang sama si Putri, kira-kira bisnis apa yang paling menarik kalau nanti pulang ke Sintang? Kalau misalnya untuk bisnis besarnya belum sih Kak, cuma untuk sementara ini gift box.
Oh gitu. Iya, Dapat pemikiran dari mana? Melihat surveinya di mana? Kan awal-awalnya tuh sering jalan-jalan ke Tanah Abang gitu ya Kak. Oke, Tanah Abang nih. Terus kayak ya survei-survei barang gitu kan. Nah terus pas survei-survei itu nemu kerudung-kerudung yang murah gitu. Oke. Nah awalnya pengen niatnya cuma jual kerudung doang kan gitu. Jadi tapi kalau dipikir-pikir kan kayaknya kerudung udah banyak gitu ya Kak. Jadi coba kayak mutar ide gitu kan. Ya udah kayaknya main di packagingnya aja gitu. Nah setelah dipikir-pikir juga kalau misalnya main di packaging kan bisa diluaskan lagi gitu Kak. Kalau Iya, cuma betul. kerudung doang juga udah termasuk banyak juga Iya. kan. Nah, kemarin udah konsultasi gitu sama dosen dan dosen juga nyuruhnya kayak gitu, kayak lebih diluaskan produknya. Jadi tidak hanya satu produk. Ya udah akhirnya baru terinspirasi buat gift box gitu. Oke. Iya. Tapi sekarang sambil kuliah sambil bisnis kecil-kecilan nggak si Putri? Eh, Sebelumnya iya Kak, cuma kemarin sempat ganti bisnis kan. Sebelumnya saya bisnis di propolis. Oh gitu. Iya, bisnis propolis. Terus beralih lagi. Tapi sekarang masih sambil bisnis. Iya, baru mau merintis Kak. Baru mau merintis. Oke, baik, mudah-mudahan berhasil ya. Iya, amin. Itu saja. Iya. Ini masih ada? Cukup Kak, Cukup. Oke. Baik sahabat kreatif dimanapun berada, menarik sekali obrolan kita di sore hari ini. Tapi sayang sekali karena waktunya terbatas, maka kita harus akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih Aini sore hari ini sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Iya, Kak, Baik, terima kasih sahabat banyak. kreatif, karena waktunya sudah habis, maka kita akan akhiri dan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Bye bye.